Je chante avec. Je m'en bats les couilles, c'est dangereux, ça me plaît. Je vois que des barreaux en fer. Un peu country et je sors de l'enfer. Sur un. Halo Ibu, apa kabar? Baik. Dengar-dengar Ibu katanya lagi sakit ya? Iya. Kira-kira sakitnya apa ya? Kalau boleh tahu. Saya sakit gagal ginjal kronis. Itu bukannya sakit yang sering cuci darah ya? Iya. Kasihan ya. Hidup Ibu bergantung pada mesin. Ibu sudah lebih jarang berkumpul. Sebentar-sebentar cuci darah lagi. Semoga cepat sembuh ya Bu. Ya walaupun orang-orang tahu penyakit gagal ginjal itu susah sembuh. Selamat sore Bu Desi, bagaimana kabarnya? Iya, begini Sus. Saya merasa badan saya semakin berat. Dan saya mendengar orang bilang, buat apa cuci darah terus-menerus? Percuma. Saya seolah merasa sedih. Saya merasa hidup saya tidak berarti lagi. Kadang banyak tetangga bilang kalau gagal ginjal ini tinggal menunggu waktunya saja. Saya bingung, apakah saya harus menyerah? Saya mengerti perasaan itu. Memang masih banyak masyarakat yang belum mengenal tentang apa itu ginjal kronis dan perawatan paliatif. Padahal tujuan perawatan sekarang bukan hanya untuk memperpanjang hidup, tapi membuat ibu nyaman, bermakna, dan berharga sampai akhir nanti. Anak saya punya cerita. Dia sering mendapat pernyataan dari teman-temannya bilang, ibumu sudah parah, buat apa diobati terus? Anak saya jadi malu dengan kondisi saya seperti ini. Bu, itu yang dinamakan dengan stigma. Stigma membuat seolah-olah penyakit adalah kutukan atau aib. Padahal gagal ginjal kronis sama dengan penyakit lainnya. Yang paling penting itu menjaga kualitas hidup, bukan membiarkan rasa malu atau orang lain menjadi beban. Jadi, walaupun saya sakit, saya masih berarti. Tentu Bu, justru di masa sekarang ini Ibu memberikan teladan tentang keteguhan, ketulusan, dan menerima keadaan yang lapang. Kami, tim paliatif, akan mendampingi Ibu agar tidak kesakitan, tetap tenang dan yakin. Terima kasih, Sus. Saya senang mendengarnya. Kadang saya takut, tapi mulai sekarang saya akan menjalani kehidupan ini dengan bahagia dan bersemangat untuk mengikuti perawatan. Keluarga saya juga mendukung proses perawatan, penyembuhan. Itulah pentingnya dukungan keluarga. Jangan menjauhkan diri, karena mereka pasti menyayangi, menemani, dan memberikan waktunya untuk Ibu. Baik, Sus. Mulai sekarang saya akan terdepan dan akan menjelaskan kepada anak saya agar anak saya bisa menjelaskan kepada teman-temannya kalau saya bukan tidak akan sembuh, tapi saya melakukan perawatan ini untuk hidup yang lebih bermakna. Benar sekali Bu. Itu cara kita menghapus stigma dengan edukasi dan kasih. Ingat, karena pasien memiliki hak untuk dihormati dan dicintai sampai akhir hayatnya. Terima kasih, Sus, sudah memberikan dukungan dan sembuh. Sama-sama. Gagal ginjal kronik memang tidak dapat dihilangkan. Tetapi kita tidak boleh membiarkan rasa sakit dan penderitaan merampas kehidupan pasien. Stigma terhadap penyakit kronis seperti gagal ginjal dapat memperburuk psikologis pasien. Perawatan paliatif berfokus pada kenyamanan, dukungan emosional dan spiritual bagi pasien dan keluarganya.
Perawatan paliatif pada pasien gagal ginjal kronis adalah pendekatan holistik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pasien dan keluarga menghadapi penyakit gagal ginjal tahap akhir melalui pencegahan dan pengurangan penderitaan fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Tujuan perawatan paliatif care yang pertama, mengurangi gejala seperti nyeri, sesak, mual, dan gatal. 2. Memberikan dukungan psikologis pasien. 3. Meningkatkan kualitas spiritual pasien. 4. Mendukung keluarga dalam menerima dan merawat pasien. Dan yang terakhir, menjaga martabat dan nilai pasien. Langkah perawatan paliatif pada pasien gagal ginjal kronik. Yang pertama, pengkajian holistik. Perawat menilai kondisi pasien secara lengkap, mulai dari keluhan fisik seperti nyeri, sesak, atau cepat lelah. Lalu melihat keadaan psikologis, apakah pasien cemas atau merasa sedih. Ditambah penilaian kondisi sosial, hubungan dengan keluarga, serta kebutuhan spiritualnya. Yang kedua, pengelolaan gejala. Fokus utama adalah membuat pasien lebih nyaman. Nyeri diatasi dengan obat, sesak dibantu dengan posisi semi-fowler, mual muntah diperbaiki dengan pola makan. Jika pasien gatal, dianjurkan untuk mandi air hangat. Dan apabila mudah lelah, pasien diberi waktu istirahat yang cukup. Yang ketiga, dukungan nutrisi dan cairan. Pasien dibantu memilih diet yang sesuai anjuran ahli gizi, dan jumlah cairan dijaga sesuai instruksi dokter agar tidak memperburuk kondisi ginjal. Yang keempat, dukungan psikologis. Perawat mengajak pasien bercerita, mendengarkan keluh kesahnya supaya beban emosionalnya lebih ringan. Yang kelima, dukungan spiritual. Pasien difasilitasi untuk beribadah sesuai keyakinannya dan dibantu menemukan makna hidup serta menerima keadaan dengan lebih tenang. Yang keenam, dukungan untuk keluarga. Keluarga diberi edukasi tentang penyakit dan cara merawat pasien di rumah. Yang ketujuh, perencanaan akhir kehidupan. Perawat juga menghargai keinginan terakhir pasien, apapun bentuknya, agar akhir kehidupannya berjalan dengan damai. Kesian ya, hidupnya sekarang harus tergantung pada mesin cuci darah terus, sudah tidak bisa kemana-mana lagi. Ini adalah bentuk stigma yang sering terjadi pada penderita gagal ginjal kronis. Dialisis bukan akhir dari segalanya, tapi justru adalah teknologi penyelamat hidup. Tanpa mesin itu, mereka tidak bisa bertahan hidup. Jadi, mesin itu adalah jembatan yang memberikan mereka kesempatan kedua untuk tetap hidup dan berkumpul bersama keluarganya. Ginjalmu mungkin berjuang, tetapi semangatmu tidak pernah gagal. Kamu bukan lemah, kamu adalah pejuang yang bangun 3 kali seminggu untuk melanjutkan hidupmu. Itu adalah kekuatan sejati.